hari ini ya masih di kelas yang sama. Hari ini masih di kelas 6A bersama anak-anak yang hebat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membukanya dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini adalah modul 3, yaitu kecerdasan artifisial. Baik, silakan Indonesia tanahku, kandung padaku, di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. sekali. Baik, selanjutnya Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran di modul 3 ini, yaitu kecerdasan artifisial. Tujuannya yang pertama adalah murid mampu memahami pengertian kecerdasan artifisial. Murid mampu mengidentifikasi contoh kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, murid mampu memahami cara kerja KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial secara sederhana melalui permainan peran. Kemudian yang keempat, murid mampu menunjukkan kemampuan berpikir logis, kreatif, dan bekerja sama dalam kelompok. Pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia dalam pendidikan AI. Jadi AI atau KA itu sebenarnya sama saja, hanya saja kalau AI itu adalah bahasa untuk di luar negeri. AI itu adalah intelijensi artifisial, intelijensi. Jadi kita bahasa Indonesiakan karena kita tinggal di Indonesia saat ini. Jadi kita bahasa Indonesiakan dengan meningkatnya KA. KA atau kecerdasan artifisial. Dalam pendidikan, AI digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran secara otomatis. Peran KA dalam pendidikan atau peran kecerdasan artifisial dalam pendidikan. KA berperan dalam meningkatkan efisiensi sistem pendidikan, juga baik dari sisi pengajaran, administrasi, hingga analisis kemajuan siswa secara individu. Jadi anak-anak di era saat ini bisa menggunakan KA, tapi digunakan dengan bijak. Misalnya diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, boleh kalian menggunakan
pembelajaran. Dengan KA atau kecerdasan artifisial, proses belajar bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing, menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Jadi jika anak-anak menggunakan KA itu memang hasilnya cepat ya, menggunakan ChatGPT hasilnya cepat. Beda dengan belajar di sekolah, anak-anak harus membaca buku dulu ya, membaca buku, mencari sumber-sumber, dan itu lama prosesnya. Kalau di KA memang cepat, tapi anak-anak juga harus pintar mendapatkan informasi, apakah informasi itu akurat atau tidak ya. Atau setelah mendapatkan informasi, tanyakan dulu ke gurunya, Pak, Bu, ini apa benar seperti ini? Karena saya dapatnya di ChatGPT seperti ini. Ditanyakan dulu, karena terkadang yang namanya teknologi itu banyak tipu muslihatnya ya, tidak semuanya benar. Nah, contoh aplikasi KA di sekolah ya. Beberapa aplikasi AI atau KA di sekolah yang sudah digunakan, misalnya chatbot untuk pertanyaan pelajaran dan alat evaluasi otomatis. Kalau anak-anak sebelumnya menggunakan apa? Apakah sudah pernah? Apa itu? ChatGPT. Oh ya, itu sudah termasuk ChatGPT ya. Kalau Meta AI sudah pernah gunakan? Sudah. Berarti di usia kalian yang sudah pada besar ini pasti sudah diberi kepercayaan oleh orang tuanya untuk punya HP ya? Ya, seperti itu. Boleh digunakan, tapi sekali lagi Ibu ingatkan digunakan dengan bijak ya. Nah, KA atau kecerdasan artifisial bukan pengganti tapi mitra. Penting untuk dipahami, KA bukan pengganti guru ya, seperti yang tadi Ibu bilang. Teknologi ini berfungsi sebagai mitra yang mendukung pengajaran dan menciptakan sistem belajar yang lebih efektif. Jadi tidak semua tugas yang diberikan oleh guru itu harus kalian kerjakan lewat KA ya, harus kalian kerjakan lewat kecerdasan artifisial, lewat ChatGPT, tidak semuanya. Jadi kalau bisa kalian tetap menggunakan buku ya. Jadi seperti KA itu sama dengan mitra, buku mitra belajar kalian. KA salah satunya, contoh dari KA itu adalah ChatGPT adalah mitra kalian ya, mitra belajar kalian. Jadi belajar yang sesungguhnya adalah tetap harus komunikasi dengan guru ya. Masa depan KA dalam pendidikan, di masa depan KA akan semakin terintegrasi dengan sistem pendidikan, memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam proses belajar mengajar. Guru juga akan lebih mudah mengajar anak-anak semua, kemudian anak-anak juga akan lebih mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru pun seperti itu. Jika mencari informasi untuk pembelajaran siswa di sekolah, kami pun guru harus lebih teliti dan lebih menelaah lagi apakah betul-betul itu informasinya atau pembelajaran yang akan kami sampaikan ke murid itu adalah akurat ya. Begitu juga dengan siswa atau murid ya, harus lebih teliti lagi, menelaah, melihat apakah ini benar-benar akurat ya atau tidak ya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru atau tidak ya. Oke, sebelum kita ice breaking, Ibu Guru menawarkan, Bu Sumarti menawarkan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran hari ini modul 3 yaitu kecerdasan artifisial? Ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya. Ada, baiklah kalau begitu ya, kita ice breaking dulu ya. Mulai berdiri dulu semua.
metode unplug ya, metode unplug yaitu dengan plug tadi Bu Guru sudah sampaikan, yang plug itu yang menggunakan seperti alat teknologi seperti ChatGPT, Meta AI itu adalah metode plug ya. Kalau unplug-nya adalah seperti ini ya, menggunakan lembar aktivitas ya. Baik, untuk yang tugasnya adalah pola ya, pengenalan pola. Jadi nanti anak-anak membentuk pola sesuai dengan perintahnya. Angka 1 itu adalah warna ungu, kemudian angka 2 warna merah, angka 3 warna hijau, angka 4 warna biru, angka 5 warna oranye, angka 6 warna merah muda, angka 7 warna biru muda, dan angka 8 warna abu. Nanti anak-anak mengerjakan sesuai dengan password yang ada di bawahnya ya. Yang nomor 1 sudah ada contohnya ya. Nah, gambar berikutnya passwordnya 2518863 ya. Jadi kalian mengerjakan sesuai dengan passwordnya. 2 tadi warna apa? Merah. Jadi nanti kalian menarik garis mulai dari warna merah ya. 1, kemudian 5 warna apa? Orange ya. Kalian menarik garis ke warna orange dan seterusnya. Paham sampai di sini? Untuk tugas pertama ya. Kemudian untuk tugas berikutnya adalah di bagian ke D. Nanti semua kelompok hebat, ceria, dan kreatif nanti fokus di bagian yang D ya. Di D itu adalah langkah-langkah kegiatan, meniru cara kerja KA yang belajar dari data dan pola ya. Pemberi data menunjukkan gambar benda. Jadi anak-anak yang di kelompok hebat memberikan gambar di situ ya, membuat gambar, kemudian menyebutkan ciri-cirinya, kemudian tebakannya benar atau salah. Nanti kalian tulis di sini apa yang dipelajari oleh AI. Jadi kalian pilih salah satu perintahnya. Misalkan instruksinya adalah buatlah lingkaran berwarna merah. Lingkaran tersebut adalah buah. Jadi anak-anak nanti yang kelompok berikutnya, misalnya ini kelompok kreatif ya. Nah, kelompok kreatif, kelompok ceria. Nah, nanti kelompok ceria mengerjakan instruksi yang ada dari kelompok hebat ya. Nah, jadi atau kalian menggambar saja, menggambar apel di situ, kemudian nanti mereka yang mengerjakan ya, kelompok yang ceria mengerjakan ciri-cirinya apel apa, kemudian apel itu cara membuat apel seperti apa, apakah benar yang kalian instruksikan, apakah benar sesuai dengan kemauannya kelompok hebat ya. Oke, paham nggak maksudnya Bu? Paham ya. Jadi misalkan kelompok ceria membuat instruksi di sini ya, ciri-cirinya apel, misalnya warnanya merah, kemudian apalagi berbentuk lingkaran. Nah, jadi mereka tinggal gambar aja nanti, yang kelompok ini tinggal gambar aja apa sih maunya kelompok ceria ini, apa sih maunya. Nah, kemudian kelompok kreatif menggambar juga buah apa di situ, mangga kan misalnya ya. Misalnya yang kalian maunya itu mereka menggambar buah mangga, kalian buat instruksinya di sini. Ciri-cirinya mangga itu apa? Jadi perintahnya di sini adalah buah ya. Jadi kalian buatkan di sini instruksinya di ciri-ciri. Jadi tugas kalian menuliskan ciri-ciri di sini. Jadi setelah itu menyerahkan ke tugasnya, dikasih ke kelompok yang ini, kelompok ceria ya. Kelompok ceria kreatif, kemudian kelompok ceria hebat ya. Oke, paham? Paham ya? Buat 3 instruksi buat. Buat 3 instruksi buat ya. Kemudian untuk yang terakhir, kalian kerjakan ada pertanyaan refleksi ya. Bagaimana KA mengetahui jawaban yang benar? Apa yang membuat KA semakin pintar ya? Kemudian refleksinya, hari ini saya belajar bahwa KA bisa apa? Hal yang penting menarik dari pelajaran hari ini apa? Saya ingin tahu lebih banyak tentang apa? Ya, kemudian beri tanda centang sesuai dengan pendapatmu ya. Saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Jawab dengan jujur ya. Kalau iya kalian centang ya.
Kemudian saya dapat menjelaskan apa itu KA. Kalau dapat centang, ya saya dapat bekerja sama dengan teman kelompok. Centang, jika iya saya senang belajar dengan metode bermain. Centang jika iya. Ini pola sudah termasuk metode bermain ya. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, Ibu bagi yang tugas pertama dulu ya. Silakan alat tulisnya sudah ada ya. Kerjakan yang tugas pertama dulu. Silakan dikerjakan.
Selain buah boleh di situ ada buah hewan bentuk pemerintahannya ya. Boleh. Ada ya. Namanya jangan lupa ya. Nama. Nanti kerja sama buat instruksi 3 di jilid ini. Setelah itu hasilnya kalian serahkan ke kelompok ini ya. Untuk karya. Jadi kalian mereka ternyata dengan apa yang kalian tiga aja ya, berikannya dengan nama buah hewan itu 3 aja ya. Kerja sama temannya, kerja kelompok. Kerja kelompok. Di sini bikin instruksi, ciri-ciri, misalnya perintahnya boleh buah hewan atau bentuk. Misalnya boleh. Itu adalah jawaban nanti buat mereka nanti cari. Kalian memberikan instruksi ciri-ciri saja, ciri-ciri 3 saja instruksi, maksudnya 3 jenis saja. Mau ambil bentuk hewan, bentuk kalau instruksinya boleh 3 instruksi atau 2 instruksi boleh. Jadi 1 ya, 1 nanti masih bingung untuk jawabnya, ya. Boleh 3 ciri-ciri. Tapi untuk jenisnya ada 3 jenis ya. Instruksi. Misalnya ini contoh ya. Misalnya kalian mau mereka menggambar apel. Ya, kalian tulis sudah di sini ciri-cirinya. Buatlah lingkaran berwarna merah. Di bawahnya lagi lingkaran ini adalah buah. Nah, mereka sudah bisa menebak itu. Apa sih maunya kelompok hebat gitu kan? Jadi kalau sudah kalau ini kan berarti begini. Kalau ini sama ini sudah aja ya. Soalnya kan kalian kan tidak boleh ini berdua. Ini berdua, terus di sana berdua. Ini berdua saja kelompok. Nanti instruksinya kalian bertiga itu ya. Sama kerja kelompok berdua ya. Instruksinya kalian bertiga dan satu mereka yang berdua ya. Oke? Ya, tugasnya kalian hanya tulis di sini saja. Ya betul, sini sama betul. Apa namanya ini? Kita ini ya. Nama bendanya 3, ciri-cirinya kalian, ciri-ciri itu bendanya kalian untuk jangan apa sih maunya kalian mereka tentang apa. Misalnya kalian tulis di dalam buku contohnya apa, misalnya bentuk apa kan, misalnya bentuk mangga, rumah buah itu kan terdiri dari segi 3 dan segi 4. Kalian bikin versi aja, mereka yang mengerjakan ya. Oke, mereka nanti tugasnya di nama benda, kalian tugasnya di ciri-ciri.
Jadi yang dikasih tugas nanti paham tujuan kalian seperti apa dan buat lagi kita di bawah. Boleh hewan, ini kan hewan baru lihat ini hewan berarti. Buat lagi ciri-ciri di bawah hewan yang berbeda, ya. Kasih apa namanya? Kasih ini ya. Kasih ya. Nggak usah. Kasih garis ya, biar yang mengerjakan paham. Ini ngomongnya paham. Kasih batas ya, kasih garis biar yang mengerjakan itu paham.
Bagian F dan G. Bagian F dan G. Bagian F dan G. Sudah? Hal yang paling menarik dari pelajaran hari ini apa? Ya. Kemudian saya ingin tahu lebih banyak tentang apa, ya? Jawab ya. Bagian F dan G, ya. Sudah selesai Zaidan? Sudah. Oke. Ada yang sudah selesai? Oke. Oke, bagus Atana. Nanti di kelompok ceria, persiapkan satu orang ya perwakilan untuk presentasi dari hasil belajar kalian hari ini, yang menyampaikan apa yang kalian dapatkan hari ini. Atana bersedia? Oke, berarti Atana bersedia ya. Satu orang saja perwakilan ya. Satu orang saja perwakilan tiap kelompok ya. Atana bersedia? Silakan, Atana langsung ke depan jika bersedia. Refleksi di, hah? Siapa yang bersedia? Zaidan? Bersedia refleksi? Menyampaikan dari hasil refleksinya? Iya, benar sekali. Bagian F dan G, bagian F. Bagian F. Bisa? Oke, bagus, tepuk tangan dulu buat Zaidan. Silakan Zaidan. Ya. Satu, hari ini saya belajar bahwa kakak bisa membantu anak untuk belajar. Dua, hal yang paling menarik dari pelajaran hari ini adalah belajar dengan metode bermain. Tiga, saya ingin tahu lebih banyak tentang KA. Game nilai diri. Saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Ya, saya dapat menjelaskan apa itu KA. Ya, saya dapat bekerja sama dengan kelompok. Ya, saya senang belajar dengan Oke, sekarang Ibu Guru bertanya dari refleksinya Zaidan. Silakan Zaidan menyampaikan dengan bahasanya Zaidan apa itu KA. KA itu seperti AI. Ya. Itu seperti AI. Ya. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau kita udah di Indonesia, kita menyebutnya KA. Oke, terima kasih Zaidan. Tepuk tangan dulu buat Zaidan. Oke, sudah ada perwakilan dari kelompok hebat ya. Sekarang perwakilan dari kelompok ceria. Atana, silakan. Tepuk tangan dulu buat Atana. Silakan Atana. Bersiap ya dari kelompok kreatif ya. Silakan Atana. Hari ini saya belajar bahwa KA bisa menjadi teknologi bekerja yang bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas dan yang lainnya. Hal yang paling menarik dari pelajaran hari ini adalah KA. Saya ingin tahu lebih banyak tentang KA, teknologi bekerja yang bisa bantu kita mengerjakan tugas yang besar. Penilaian diri. Pertanyaan, saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Ya. Saya dapat menjelaskan apa itu KA. Ya. Saya dapat bekerja sama dengan teman kelompok. Ya. Saya senang belajar dengan metode bermain. Ya. Oke, bagus. Sekarang pertanyaan dari
Baiklah, silakan sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan kita mengakhirinya dulu dengan berdoa. Silakan berdoa. Diangkat kepalanya, ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillah.